Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa 2 Februari tahun 2021 adalah pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Setelah 40 hari merayakan pesta kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita memperingati peristiwa Yesus dipersembahkan kepada Allah di Kenisah Yerusalem. Peristiwa ini terjadi sesuai dengan tuntutan hukum Taurat Musa bahwa setiap anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah pada hari ke-40. Demikian Yusuf dan Maria menepati hukum itu. Mereka pun membawa persembahan yang diharuskan seturut adat Yahudi. Mereka memberi teladan bagi kita dalam hal ketaatan pada hukum, baik hukum Tuhan, hukum gereja, maupun hukum negara. Sesungguhnya peristiwa Yesus dipersembahkan di Kenisah bukanlah peristiwa biasa, karena hal ini adalah suatu peristiwa keselamatan, karena terjadi atas pribadi Putra Allah sendiri yang akan menentukan sejarah dunia. Dua orang saleh yang ada di Bait Allah, yaitu Simeon dan Hana, atas dorongan Roh Kudus, mampu mengenal Sang Mesias dalam diri Yesus. Demikian pula kita sekarang dikumpulkan oleh Roh Kudus. Kita pergi ke rumah Allah dengan tujuan untuk menyambut Kristus. Kita akan menjumpai Dia dan mengenal Dia dalam perjamuan kudus sampai pada hari Ia datang dalam kemuliaannya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Maleaki pasal 3 ayat 1-4. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke Bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani pasal 2 ayat 14-18. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya
bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah persembahan terbaik. Bill Gates adalah salah seorang terkaya di dunia. Malahan, dia pernah menjadi orang nomor 1 paling kaya di jagat ini. Tetapi ketika ditanya apakah dia adalah orang terkaya, dia menjawab bahwa ada orang lain yang lebih kaya daripadanya. Ceritanya, dulu ia pernah ingin sekali membeli koran di bandara New York, tapi tidak punya uang. Tiba-tiba, penjual koran itu memberikan koran itu kepadanya secara cuma-cuma. 3 bulan kemudian, terjadilah lagi hal yang sama. Setelah 19 tahun, ketika sudah kaya dan sukses, Bill Gates memutuskan untuk mencari orang itu. Dia menemukan penjual koran itu dan menawarkannya untuk meminta apa saja daripadanya. Tetapi penjual koran itu berkata, "Engkau tidak dapat mengimbangiku. Karena aku memberimu ketika aku miskin, sedangkan engkau ingin memberi kepadaku ketika engkau kaya." Orang yang memberi dari kemiskinannya sekalipun, menurut Bill Gates, adalah orang terkaya. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, diceritakan bahwa setelah genap waktunya, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke bait Allah dan mempersembahkannya kepada Tuhan seperti yang diperintahkan dalam hukum Taurat. Mereka mempersembahkan pula sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Kalau kita membaca kitab Imamat pasal 12 ayat 8, kita akan menemukan bahwa persembahan ini adalah persembahan dari orang yang miskin. Namun, persembahan putra sulung mereka, sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati, menjadi persembahan terbaik dari Maria dan Yusuf. Inilah persembahan yang keluar dari kerendahan dan ketulusan hati, dari keseluruhan dan kedalaman hidup. Tak jarang kita hanya ingin memberi persembahan dari kelebihan atau kekayaan. Malahan, dengan hati yang terpaksa atau dengan kepala penuh perhitungan. Hari ini Maria dan Yusuf memberi kita teladan. Berilah persembahan kepada Allah pun dari kekurangan. Berilah tanpa menunggu berkelimpahan. Berilah persembahan kepada Allah dengan hati yang tulus, murni, dan penuh sukacita. Itulah persembahan terbaik. Semoga demikian. Amin.